Terima kasih ya, TVRI sudah mengundang saya, Pangdam 14 Hasanuddin, dalam kegiatan Bola Gembira ya di TVRI. Ya. Baik, latar belakang kegiatan ini tentu saja ini adalah keberpihakan pemerintah, khususnya kepada rakyat Indonesia. Kita tahu semua bahwa kali ini ada event Piala Dunia. Dan bola itu hampir merupakan hobi ya, apalagi menonton khususnya untuk rakyat Indonesia. Ini fansnya luar biasa. Dan pemerintah memahami itu sehingga melalui TVRI mungkin ya memberikan program untuk membeli lisensi tersendiri kepada FIFA sehingga kita bisa menonton gratis di mana-mana. Tentu saja sesuai dengan arahan dari TVRI. Kemudian latar belakangnya dari kebijakan pemerintah ini, kita tentu saja di daerah pengen menggelorakan program yang sangat baik ini, di mana di situ ada kebersamaan intinya antara masyarakat dengan aparat, khususnya TNI, di mana selama ini kita mengenal bahwa TNI selalu manunggal dengan rakyat. Di samping euforia untuk menonton langsung siaran bola ini, tentu kita juga pengen mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa langsung manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita akan gelar juga seperti UMKM ya. Jadi sudah banyak yang mendaftar untuk UMKM dengan harapan para penonton nanti yang menyaksikan siaran langsung nonton bareng itu bisa membeli produk-produk UMKM kita. Artinya ini adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Kemudian pelaksanaan nanti seperti tadi yang disampaikan bahwa akan dilaksanakan di lapangan Hasanuddin, di mana ini merupakan jalan protokol yang senantiasa rame, terutama pada saat Car Free Day dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti banyak yang antusias. Tapi luar biasa, karena memang TNI sejauh ini selalu juga memberikan ruang untuk masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk event olahraga terbesar di dunia ini. Artinya ini kan sangat menarik sekali. Nah, hal yang menarik dan ini menghibur masyarakat, kenapa kita tidak fasilitasi? Ya kan? Difasilitasi, bisa nonton bareng, akhirnya euforianya itu pasti akan dapat gitu ya. Merayakan kegembiraan bersama-sama dengan dukungan tim masing-masing. Yang kedua, tentu saja mudah-mudahan dengan nonton bareng di mana-mana yang disediakan oleh Kodam ini bisa melecut generasi kita, ya, bahwa sepak bola itu bisa juga dijadikan seperti jalan untuk berkarir. Dan kehadiran Nobar nanti di Hasanuddin ini tadi sempat disinggung ada banyak kegiatan berarti ya Panglima? Iya, betul. Tidak hanya Nobar tapi juga ada kehadiran UMKM, berarti ada stand-stand begitu untuk masyarakat yang ingin menikmati. Jadi ini kita kemas dalam kegiatan festival rakyat lah ya. Festival rakyat, artinya di situ semua orang bisa datang tanpa diundang gitu. Untuk memeriahkan itu makanya di situ ada stand-stand UMKM. Mudah-mudahan sambil nonton bola mereka bisa juga berdagang, bisa menjual produk-produk dari UMKM itu, sehingga ini menggerakkan ekonomi. Yang kedua ada bazar, kemudian wahana-wahana untuk rakyat ataupun anak sekolah kita berupa permainan-permainan. Yang kedua adalah lomba-lomba. Selain itu ada kegiatan komunitas, kemudian ada juga booth-booth untuk kuliner, dan tentu saja nanti akan kita siapkan door prize yang menarik tentu saja gitu. Lalu apa harapan Jenderal untuk masyarakat yang bergabung nanti saat Nobar berlangsung? Jadi Nobar ini sudah kita rencanakan jauh hari, ya, makanya dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih luar biasa kepada TVRI Sulawesi Selatan ya, yang begitu terbuka, kemudian begitu bersemangat untuk menggandeng Kodam dalam kegiatan Nobar ini. Tanpa TVRI, saya yakin kegiatan Nobar ini tidak akan terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menggandeng Kadin, ya. Ini untuk menggerakkan UMKM yang bergerak di bawahnya kantor dagang dan industri kita. Alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan kita. Terus yang berikutnya adalah saya mengharapkan partisipasi dari masyarakat. Ya, ayo kita sama-sama menikmati
program dari pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, intinya untuk menghibur masyarakat kita, ya, supaya masyarakat Makassar ini keluar dikenal kota yang aman, damai, nyaman untuk ditinggali, untuk berusaha, untuk berinvestasi. Itu harapan kita. Jenderal, kita tahu bahwa selain menjaga pertahanan, TNI juga aktif dalam mendukung berbagai program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk dalam program-program prioritas. Salah satunya adalah mungkin Operasi Desa Merah Putih. Nah, sebetulnya bagaimana Bapak melihat peran TNI sejauh ini? TNI itu kan tugas pokoknya dua, ya. Yang pertama yang terkait dengan operasi militer selain perang, yang kedua adalah operasi militer perang. Operasi militer selain perang ini diantaranya kita menjadi tugas pokok untuk membantu pemerintahan gitu. Dalam kaitannya program ini apa saja, kalau kita diminta pasti siap untuk membantu. Kaitannya dengan program-program prioritas kali ini luar biasa, suatu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan pemerintah kepada TNI. Kenapa? Karena program-program ini langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat kita. Yang pertama mungkin yang sering diketahui yaitu tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih dan sebagainya. Kita memang melaksanakan ini dengan luar biasa, ya, di mana Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini harapannya kan ini nanti ke depan bisa menjadi penggerak ekonomi dari rakyat di ujung-ujung negeri kita, di desa-desa kita seperti itu. Dan peran TNI di sini untuk kali ini perlibatannya adalah membangun infrastrukturnya, seperti yang kita tempati hari ini ada di salah satu KDKMP di wilayah Kota Makassar ini. Yang kedua, kita juga ada program yaitu pembangunan jembatan perintis. Ini meliputi jembatan gantung, kemudian jembatan Aramco dan jembatan beton. Yang ketiga, TNI Manunggal Air. Jadi kita melaksanakan pengoboran, mungkin pengambilan air, mungkin dari yang sifatnya gravitasi, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian kita. Dan ini sudah berjalan hampir di seluruh Indonesia. Terus yang berikutnya yang selalu berjalan, tiap saat berjalan, yaitu program kita dalam mendukung ketahanan pangan. Ini banyak sekali program di dalamnya, dan ini sudah sangat berjalan, dan alhamdulillah tahun ini sepertinya sudah membuktikan bahwa kita sudah swasembada dan cadangan beras kita sangat cukup. Itu mungkin diantaranya program-program prioritas yang saat ini sedang dikerjakan oleh TNI bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Nah, bagaimana sebetulnya peran TNI dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih? Jadi dalam program unggulan Bapak Presiden, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, peran TNI adalah saat ini membangunkan infrastrukturnya, yaitu membangunkan gedungnya. Sasaran awalnya kita ini adalah di seluruh kelurahan dan desa di seluruh Indonesia ini. Data awal yang masuk tanggung jawab wilayah Kodam 14 Hasanuddin, kita ini targetnya adalah di 5.348. Ya. Kemudian dari 5.348 ini kondisi sampai dengan hari ini yaitu jumlah yang sedang dibangun itu sebanyak 1.807. Kenapa belum bisa semuanya? Karena ini memang nanti ada istilahnya ada skala prioritas. Nah, sekarang ini yang sudah tersedia lahannya, gitu. Karena diantaranya obstacle-nya itu adalah bagaimana kita untuk mendapatkan lahan. Kalau yang di dekat kecamatan, dekat kabupaten itu sepertinya tidak masalah. Tetapi yang di dalam kota itu juga rupanya ada masalah gitu. Karena melihat luasnya, gitu ya? tantangan luasnya gitu kan, luasnya lahan. Ini nanti akan
programkan dalam periode berikutnya. Kemudian untuk target awal yang akan di launching di akhir Juli itu di 10.000. Nggak salah di 10.000, kemudian kita mendapatkan target sebanyak 259. Ini alhamdulillah sudah clear semua. Dalam arti kata clear ini bahwa KDKMP yang kita bangun itu sudah siap bangunannya, sudah siap infrastruktur listriknya, jalan masuknya, air, dan jaringan internet. Kemudian yang lain itu nanti akan didukung oleh Agrinas, dan kita sedang menunggu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan tantangannya rupanya banyak juga. Terutama itu adalah yang di kepulauan, yang di pegunungan, dan lain sebagainya itu. Dan saya menaruh rasa hormat dan penghargaan yang luar biasa kepada anggota-anggota saya, masyarakat yang ikut membantu. Kadang mereka bergotong royong, kadang mereka juga, karena ini sifatnya padat karya. Jadi kita harus menggerakkan masyarakat setempat, apakah itu jadi tukang, pembantu tukang, maupun tenaga-tenaga ahli kalau itu bisa. Kita hari ini dari target awal ya, target awal itu 1.823. Untuk yang sedang dibangun adalah 1.807. Dari 1.807 ini yang 100% sudah dibangun adalah 581. Yang sisanya itu progresnya mulai ada yang 50% sampai dengan 99%. Kemudian untuk target yang tadi yang awal tadi saya sampaikan, untuk yang nanti akan di launching pertama itu kita mendapatkan hanya 259, itu sudah clear semua, dan bahkan kita sudah over, yaitu sekitar 49 yang sudah siap untuk sesuai persyaratan dari Agrinas itu. Dan itu ditargetkan rampung betul-betul selesai semuanya kapan, Jenderal? Kalau yang untuk target awal untuk 10.000 seluruh Indonesia, ini sudah semuanya. Kita tinggal menunggu kiriman barang-barang ataupun sarana prasarana pendukung yang memang itu menjadi kewenangannya Agrinas. Sinerginya saya kira luar biasa. Ini koperasi ini tidak bisa dibangun kalau desa atau kelurahan itu dia tidak menyiapkan lahan. Artinya lahan ini disiapkan oleh desa atau kelurahan. Tentu saja ini melalui kerjasama berbagai pihak, mulai dari Pak Camatnya, Pak Bupati, Wali Kotanya, sampai dengan Bapak Gubernurnya. Di samping itu juga ada lahan-lahan yang dibangun di lahan yang mempunyai kepunyaannya mungkin dalam hal ini Agrinas, mungkin BUMN, dan sebagainya. Nah ini ada semua proseduralnya. Intinya titik yang dibangun itu sudah harus lahannya harus clear and clean. Itu baru bisa dibangun. Artinya tanpa kerjasama dari semua pihak, sinergi semua pihak, tidak mungkin satu bangunan koperasi ini akan berdiri. Dan alhamdulillah di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini ada koperasi yang dibangun sangat sulit. Kenapa? Contohnya di kepulauan. Namun demikian ada juga koperasi yang dibangun di tempat yang sangat indah. Karena itu di pinggir danau. Makanya saya katakan nanti kalau sudah jadi ini menjadi koperasi terindah di dunia. Gitu, seperti itu. Kasih bocoran dong, Jenderal. Ini mungkin nanti akan saya bikin kejutan ya nanti. Nah, Jenderal, selanjutnya apa harapan Jenderal untuk masyarakat agar memastikan keberadaan koperasi Merah Putih ini benar-benar dirasakan? Jadi tujuan utama dari pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Dan ini pasti akan diintervensi oleh pemerintah melalui Danantara ataupun melalui Agrinas dalam hal ini. Artinya apa? Untuk menggerakkan ini, barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah nantinya kan akan dijual lewat koperasi, gitu kan? Artinya barang ini akan memotong rantai pasok, sehingga harapannya itu nanti harganya bersaing di bawahnya. Di samping itu juga bisa membeli dari hasil pertanian setempat, dan selanjutnya nanti mungkin melalui bulog dan sebagainya itu akan diserap oleh bulog. Besar harapan saya masyarakat untuk bisa mendukung penuh program ini. Kenapa? Karena keuntungan dari koperasi ini nanti kan prosentasenya sangat besar sekali yang kembali ke koperasi itu atau kembali ke masyarakat. Artinya nanti kan masyarakat yang akan menikmati dari keuntungan itu.
Adapun usaha-usaha yang bisa dilakukan di koperasi itu, pertama adalah masalah penjualan pupuk mungkin. Kemudian yang kedua, pangkalan LPG. Yang ketiga, gerai sembako. Kemudian yang keempat, penyerapan gabah petani. Kemudian apotek, ataupun penjualan obat murah. Kemudian agen mungkin dari BRI dan sebagainya itu. Seperti itu. Dan akhirnya itu bisa komplit semuanya. Sekali Iya. datang ke koperasi, semua ada. Harapan kita Kebutuhannya seperti semua itu. gitu. Harapan kita. Seperti itu, Tapi ya. tentu saja kita Ya. menaruh harapan besar dari kehadiran Ya. ini. Hari ini rupanya Bapak Presiden kita bisa melihat hal yang sangat sederhana, sudah puluhan tahun, tetapi tidak pernah menjadi prioritas. Mungkin hal yang sepele, tetapi karena ini dikatakan sepele mungkin ya, karena beradanya di ujung-ujung negeri kita, di desa-desa kita, di gunung-gunung kita. Di mana anak-anak kita, mama-mama kita pada saat akan berangkat ke pasar atau menuju ke sekolah, dia harus menempuh bahaya. Kenapa dia menempuh bahaya? Karena ketiadaan jembatan. Atau jembatan-jembatan perintis itu yang kondisinya sudah rusak. Mungkin sering ya viral di media sosial ya. Dan ini rupanya menyentuh hati Bapak Presiden. Dan itu menjadi program prioritas beliau juga. Yang alhamdulillah kita berterima kasih, ini suatu kebanggaan juga Bapak Presiden mempercayakan kepada Angkatan Darat untuk membangun jembatan perintis Garuda ini. Dan ini sudah berlangsung. Sebagai informasi kepada pemirsa televisi bahwa khususnya untuk di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini, kita akan membangun jembatan gantung ini kurang lebih 214. Masif sekali ya, luar biasa. Kemudian jembatan Aramco sekitar 122 dan jembatan beton itu adalah sekitar 60-an seperti itu. Untuk yang saat ini dibangun itu intinya skala prioritas. Mana yang sangat dibutuhkan dan mana yang potensi bahayanya itu lebih tinggi, itu yang kita bangun terlebih dahulu. Seperti Menghadirkan program yang sebelumnya jarang dilirik, sehingga sekarang menjadi salah satu program prioritas yang sangat Iya. dibutuhkan oleh masyarakat Betul. di pedesaan. Dan ini kalau mungkin nanti kalau rekan-rekan dari TVRI langsung menuju ke sasaran-sasaran pembangunan jembatan itu, inilah program yang saat itu dibangun, begitu selesai langsung bisa dirasakan manfaatnya. Inilah yang akhirnya kita merasa senang, merasa bahagia karena semangat gotong royong itu ada. Sehingga ini bukan merupakan program dari TNI gitu. Tapi mereka juga bertanggung jawab untuk ikut membangun ini. Yang kedua tentu saja kita ingin ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam arti kata, kalau itu memang tidak boleh untuk kendaraan bermotor, ya jangan. Karena pasti akan membahayakan. Karena jembatan Aramco mungkin tonasenya yang melebihi, tolong dijaga. Karena ini kan untuk keberlangsungan, seperti itu. Yang ketiga, ya saling merawat, gitu kan. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari yang tentu saja untuk meningkatkan produktivitas kita di desa-desa dan di ujung-ujung negeri itu seperti itu. Melihat dari undang-undang bahwa sistem pertahanan kita itu adalah sisankam rata. Artinya pada saat negara ini membutuhkan, maka seluruh komponen bangsa ini bisa turut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara. Seperti kita ketahui bahwa sisankam rata ini intinya adalah di TNI manunggal dengan rakyat. Kalau TNI punya program-program yang langsung bisa membantu rakyat, artinya hubungan batin antar TNI dengan rakyat ini mudah-mudahan bisa menyatu. Kecintaan rakyat terhadap TNI sudah tidak usah diragukan lagi. Kecintaan TNI terhadap rakyat mudah-mudahan ke depan semakin bertumbuh. Untuk apa? Untuk bela negara. Untuk apa? Untuk pertahanan kita. Untuk apa? Untuk menjaga tiap jengkal kedaulatan pertiwi kita. Itu tentu saja yang kita harapkan dari program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sini TNI bukan berarti ingin mengambil alih semuanya. Tidak. Ya, tapi kita tahu batasannya. Di mana yang prioritas kita akan turun, di mana mungkin yang diserahkan yang sesuai dengan stakeholder yang lain. Seperti itu. Oke. Kita meyakini bahwa generasi muda itu adalah
generasi yang nanti akan melanjutkan estafet dalam rangka untuk memajukan negeri ini, mencapai tujuannya, yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang adil, makmur, sejahtera dalam bingkai NKRI. Artinya generasi muda sekarang ini luar biasa, banyak sekali yang berpotensi, ya. Saya besar harapan saya, kalau ada program-program yang sekiranya itu baik, ingin mereka tidak malu untuk mendukung, gitu. Namun kalau ada yang perlu dikoreksi, koreksilah dengan baik, dengan santun, gitu. Jadi tidak kontraproduktif. Jangan sekarang generasi muda kita maaf di kalangan pelajar, mahasiswa, intinya kalau program pemerintah itu harus kita tentang. Oh tidak. Karena banyak sekali yang berpihak kepada rakyat. Contoh hari ini mungkin ada sekolah rakyat. Kenapa ada sekolah rakyat? Sekolah kita mungkin sudah gratis. Tetapi sekolah yang gratis itu, ada sebagian rakyat kita juga tidak mampu. Iya kan? Karena itu membutuhkan seragam, membutuhkan sepatu, membutuhkan alat tulis dan sebagainya. Maka Bapak Presiden kita bisa merasakan itu dan akhirnya melahirkan sekolah rakyat yang, mohon maaf, itu mungkin sekarang pesertanya di desil 1 jadi 2 kali ya, yang miskin dan miskin ekstrim mungkin kan gitu. Dan itu kan luar biasa keberpihakannya ya, karena saya yakin pemerintah yakin bahwa pendidikan itu adalah investasi yang baik untuk masa depan. Dan kita berharap kehadiran generasi muda tentu saja bisa membantu dalam mempromosikan dan juga sebagai tongkat estafet pemerintahan atau kepemimpinan selanjutnya. Nah, Jenderal, ke depannya apakah Kodam 14 Hasanuddin akan terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti misalnya tadi pembangunan jembatan ataupun kegiatan bakti sosial lainnya? Di Komando Kewilayahan, tugas utama kita memang seperti itu. Di 8 wajib TNI kita juga seperti itu, gitu kan? Jadi salah satunya adalah membantu kesulitan rakyat di sekitarnya melalui program-program karya bakti TNI dan sebagainya. Mungkin yang dulu orang kenal mungkin masalah ABRI masuk desa. Nah, sekarang adalah programnya TNI Manunggal Membangun Desa. Itu ditujukan biasanya pada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh, mohon maaf, pihak ketiga dari pemerintah daerah. Biasanya yang agak sulit itu diserahkan kepada TNI untuk membuka keterisolasian dan lain sebagainya. Itu terus digalakan. Jadi bukan hanya pembangunan fisik, tapi di situ banyak juga pembangunan fisik yang artinya itu semakin menguatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Seperti itu, untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Tapi kalau boleh jujur, Jenderal, adakah tantangan yang dihadapi di lapangan ketika menggelar aksi pembangunan seperti ini yang melibatkan masyarakat dan juga keterlibatan sinergitas? Tidak ada kegiatan yang tidak ada tantangannya. Seperti contoh Koperasi Desa dan Keluarga Merah Putih ini. Memang sudah diberikan anggaran, tapi kita kan dikasih target waktu dan sangat masif, kolosal gitu kan. Akhirnya ini membutuhkan koordinasi, komunikasi, kerjasama dengan semua pihak. Sama halnya pembangunan jembatan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ketahanan pangan. Hari ini mungkin Bulog itu sumber dayanya sedikit, tapi daya serapnya luar biasa. Dalam serapan hasil panen petani itu. Kenapa? Karena ada babinsa kita di ujung sana. Jadi Bulog tuh hanya bertanya, babinsa hanya melaporkan contohnya di sini hari tanggal sekian direncanakan akan panen, kurang lebih sekian ton. Tolong siapkan uang sekian. Itu Bulog datang, tinggal ngambil saja, bayar sudah datang. Kalau tidak bagaimana? Mereka akan mengetahui sampai ke ujung-ujung negeri itu. Alhamdulillah. Di situ ada babinsa yang setiap saat bisa melaporkan kondisinya. Ini salah satu contoh program ketahanan pangan. Di program-program yang lain juga masih banyak. Bahkan sekarang kita menjalin kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun rumah layak huni. Gitu. Ini sedang berlangsung sekarang. Kemudian kita juga sudah mulai dan nanti kita akan groundbreaking, yaitu pembangunan talut. Ini di Luwu Utara karena itu sudah kebanjiran hampir 1 bulan. Dan ini sebagai kegiatan tanggap darurat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikerjasamakan dengan Kodam 14 Hasanuddin. Sulawesi Selatan dalam ketahanan pangan juga penyumbang, gitu kan, untuk
beras khususnya. Lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional kita kan banyak, mulai dari perikanannya, sektor pertaniannya, perkebunannya, itu luar biasa. Saya kira ke depan saya optimis bahwa kita akan lebih maju dan lebih sejahtera dari hari ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang mempunyai kesadaran bersama-sama ingin menjaga kampung halamannya, ingin menjaga Sulawesi Selatan kita ini sehingga tetap dalam kondisi kondusif, aman, damai. Mudah-mudahan menuju ke sejahtera. Kemudian dalam euforia sepak bola ini adalah ajang untuk silaturahmi, ajang untuk merayakan kegembiraan bersama, ajang untuk berekspresi, ajang yang mungkin punya UMKM, mungkin bisa di situ menjajakan hasil UMKM-nya dan sebagainya. Ajang untuk mempererat tali silaturahmi, ajang untuk memperkuat semangat solidaritas kita, semangat integritas kita, semangat kebersamaan kita untuk menjaga Sulawesi Selatan tercinta kita ini. Dan itu sudah terbukti tadi, ratusan orang, tidak ada sekat, semua bergembira. Nggak anak-anak, nggak mama-mama, nggak bapak-bapak, itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita terus gaungkan ya, dalam setiap kegiatan. Ya, terima kasih banyak Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko untuk waktunya berbagi bersama kami. Terima kasih. Dengan tema spesial kita hari ini tentu saja Gelora Piala Dunia dan semangat membangun Koperasi Desa Merah Putih. Semoga saja apa yang disampaikan tadi memberikan warna baru dan juga informasi yang luar biasa untuk kita bagaimana TNI selalu hadir untuk masyarakat. Akhir kata saya Rida Mardia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam dan wabarakatuh. sampai jumpa.